Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nathan dari Dr. Ronita Wilan dari kelas 4 TI1 Politeknik Negeri Manado. Saat ini problem based learning yang saya akan menjelaskan mengenai form biodata sederhana dari mata kuliah pemrograman web. Kita lihat hasil dari runnya atau problem based yang kami akan buat. Di sini hasil dari problem base-nya yaitu kita akan menunjukkan from biodata sederhana di mana kita menentukan nama, alamat, tempat, jenis kelamin, usia, dan kita bisa submit ke halaman berikutnya. Kita masuk ke dalam codingannya. Ya, seperti biasa kita menggunakan doctype HTML. Ini adalah deklarasi dokumen yang menunjukkan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Dan kita masuk dalam seperti biasa tag HTML, yaitu sebagai pembuka elemen root dari dokumen HTML, dan kita menggunakan tag head sebagai informasi tambahan tentang halaman, dan kita menggunakan title. Ini adalah judul halaman yang akan ditampilkan di bila browser atau di bila judul browser tersebut, yaitu kita menggunakan from biodata sederhana yang kita tutup dengan slash head. Kita masuk dalam tag body adalah bagian utama dari halaman web yang berisi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Di sini kita menggunakan H1 form biodata sederhana. Ini adalah judul utama dari halaman web. Kita menggunakan H1 untuk menampilkan bagian huruf yang besar. Dan juga bila teman-teman suka ingin menggunakan huruf kecil, bisa juga menggunakan H2, H3, H4, H5, dan H6 sesuai dengan ukuran teman-teman yang diinginkan. Kita masuk lagi ke dalam tag from action submit.php method post. Jadi ini adalah elemen formulir HTML yang menentukan URL submit biodata PHP sebagai target aksi formulir saat dikirim. Dan untuk metode post ini, teman-teman, adalah untuk mengirimkan data formulir. Kita menggunakan tag table sebagai elemen tabel, dan kita menggunakan tag tr atau biasa kita sebut dengan tabel row. Elemen ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah baris dalam sebuah tabel. Jadi kita menggunakan tag tr. Kita lanjut dengan tag td. Ini adalah halaman tabel atau elemen cell dalam HTML yang digunakan untuk menunjukkan label atau teks untuk masing-masing input formulir, atau biasa kita sebut dengan tabel data. Kita menggunakan tabel data yaitu nama yang pertama, di sini nama, kita juga menggunakan td input type text, nama, dan recruit. Ini adalah elemen input untuk memasukkan nama pengguna, atribut name digunakan untuk mengidentifikasi data yang dikirimkan saat formulir dikirim, dan atribut recruit ini guys menandakan bahwa input ini harus diisi sebelum pengguna mengirimkan formulir. Kita menggunakan nama, dan juga seperti yang di atas kita menggunakan juga alamat seperti script berikut. Kita hanya mengganti dengan alamat, dan juga tempat. Dan untuk jenis kelamin kita tidak menggunakan dengan input type text, tapi kita menggunakan dengan input type radio. Ini adalah elemen input radio. Ini guys, elemen input radio untuk memilih jenis kelamin. Keduanya memiliki atribut name, yaitu yang sama memastikan untuk bahwa hanya satu opsi yang dapat dipilih. Dan untuk atribut recruit adalah seperti yang dijelaskan, bahwa untuk memastikan kembali bahwa salah satu opsi yang harus dipilih sebelum mengirimkan formulir. Juga kita buat untuk
jenis kelamin perempuan seperti yang ada di jenis kelamin laki-laki. Lanjut dengan jadi usia, kita menggunakan dengan type number. Ini adalah elemen input untuk memasukkan usia pengguna dalam bentuk angka. Jadi ketika kita menggunakan type number, di situ akan menimbulkan angka, teman-teman. Dan yang di bawah kita menggunakan type submit. Ini adalah tombol submit yang akan digunakan untuk mengirimkan formulir, teman-teman. Kita tutup dengan slash table dan slash from. Dan teman-teman, di bagian bawah ini adalah bagian PHP dari codingan yang di atas, yaitu kita mulai dengan script dan kita mulai dengan if WebSocket in window. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah browser yang digunakan mendukung WebSocket atau tidak. WebSocket adalah teknologi komunikasi dua arah antara client browser dan server yang memungkinkan komunikasi real time. Dan kita masuk dalam function atau fungsi. Ini adalah definisi fungsi refresh CSS yang bertugas untuk memuat ulang file CSS saat terjadi perubahan pada halaman web. Jadi kita menggunakan function refresh CSS. Apabila kita ingin mengulang, kita menggunakan refresh. Dan kita menggunakan varsit slice call document get element by tag name link. Ini adalah cara untuk mendapatkan semua elemen atau tag link yang merujuk pada file CSS di halaman. Jadi semua link ini kita menggunakan varsit. Dan lanjut untuk var protokol sama window location protocol, kita menggunakan itu adalah cara untuk menentukan protokol WebSocket yang akan digunakan berdasarkan protokol halaman HTTP atau HTTPS. Dan untuk bagian var address atau protokol tambah window location host tambah window location page name atau +/ws. Ini adalah alamat WebSocket yang akan digunakan untuk terhubung ke server live server. Alamat ini dibuat berdasarkan host dan path dari URL halaman web. Dan untuk var socket sama dengan new WebSocket address. Ini adalah langkah untuk membuat koneksi WebSocket baru ke alamat yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, dan ini adalah socket on message sama dengan function MSG. Dan if MSG data reload, window location reload, dan juga ada dengan else if MSG data sama dengan refresh CSS. Nah, teman-teman, dan ini kita tutup. Ini adalah event listener yang akan dipanggil ketika pesan diterima dari server WebSocket. Jika pesan adalah reload, maka halaman akan dimuat ulang. Jika pesan adalah refresh CSS, maka fungsi refresh CSS akan dipanggil untuk memuat ulang. Dan yang terakhir yaitu else console error. Upgrade your browser. This browser is not supported WebSocket for live reloading. Jadi teman-teman, ini adalah pesan kesalahan yang akan ditampilkan di konsol jika browser tidak mendukung WebSocket. Dan kita tutup dengan /script, /body, dan /html. Dan kita akan masuk dalam submit biodata PHP.
kita buat filenya sendiri. Di sini yang pertama kita buat tag tanda tanya PHP. Ini adalah tag pembuka untuk kode PHP, teman-teman. Lanjut, di sini ada if server request method sama dengan post. Nah, di sini adalah mengecek apakah sudah mengirimkan formulir, atau ini adalah kondisi yang mengecek apakah halaman ini diakses dengan metode HTTP post. Jika ya, maka kode di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Hal ini memastikan bahwa aksi formulir hanya diproses saat formulir dikirimkan. Lanjut dengan nama, HTML space chairs, kita bukan post nama, alamat juga begitu, tempat juga begitu, jenis kelamin juga, dan usia juga. Kita menggunakan ini adalah langkah-langkah untuk mengambil nilai dari elemen-elemen formulir yang dikirimkan melalui metode post. Fungsi HTML space chars digunakan untuk mengkonversi karakter-karakter khusus menjadi entitas HTML agar aman dari serangan XS atau cross-site scripting. Dan kita masuk di bagian bawah, yaitu echo H2 data biodata Anda, dan juga ada echo untuk nama, alamat, tempat, jenis kelamin, dan usia. Ini adalah baris yang menampilkan data biodata yang ada baris-baris yang menampilkan data biodata yang telah diproses. Data ini akan ditampilkan dalam bentuk daftar dengan tabel. Misalnya nama diikuti oleh nilai yang sesuai. Dan kita tutup dengan tag penutup untuk kode PHP. Dan kita akan coba run, di mana bahwa kita save dulu codingan tersebut di dalam file exam seperti ini, teman-teman. Kita masuk di dalam file exam, terus ht.cs, kita buat file sendiri yaitu biodata sederhana. Di sini kita telah menaruh biodata dan submit biodata atau codingan tersebut. Dan kita juga masuk dalam, untuk mengaktifkan runnya, kita masuk dalam exam, aplikasi exam yang teman-teman sudah download di dalam laptop kalian sendiri, yaitu kita mengaktifkan mengenai ABC. Pertama tampilannya seperti stop, terus kita start, tampilannya akan hijau. Setelah itu kita buka di dalam Google atau browser kita, seperti nanti saya contohkan, yaitu localhost /biodata sederhana, seperti teman-teman yang sudah save, /biodata.php. Nah, ini adalah hasil run dari codingan yang kita telah buat, yaitu kita menampilkan tulisan besar yaitu form biodata sederhana. Di sini menggunakan nama, alamat, tempat, jenis kelamin, dan usia. Kita isi bagian nama yaitu Nathanael Taiwila. Lanjut dengan Sumompo, di mana alamat kita berada sekarang. Dan tempat lahir kita yaitu Manado, dan jenis kelamin laki-laki, umur kita 20 karena kita menggunakan dengan style number, jadi di sini menggunakan number. Kita submit, ya, dia berada di website selanjutnya, yaitu berisi data biodata Anda. Di sini menggunakan nama Nathanael Taiwila, alamat Sumompo Aspol, tempat Manado, jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun. Demikianlah problem base yang sudah
bisa jelaskan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penggunaan kata dan kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Dan juga apabila ada keributan, suara-suara lain yang mengganggu, mohon dimaafkan. Sekiranya saat ini saya telah selesai menggunakan problem base yang saya sudah jelaskan yang sebisa saya semungkinnya. Terima kasih, sampai bertemu di lain video.